AHY juga bilang kalau hutang BUMN itu semakin meroket. Diksi bahasa yang digunakan sangat bombastis banget. Padahal ya, kasus Senturi di era ayahnya yang sudah merugikan negara itu jauh lebih meroket. Kalau ada hutang dipakai untuk hal-hal produktif, pasti lebih bagus daripada hal-hal yang konsumtif. Apalagi jika hutang itu dikorupsi lagi, sudah pasti negara akan bisa kolaps. Masalahnya bukan hanya karena krisis global, persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu. Masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Itulah petikan pidato AHY tepatnya hari Selasa kemarin, tanggal 14 Maret, ketika AHY memberikan pidato politik di hadapan para kader Demokrat di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. AHY dengan berapi-api mengkritik pemerintah dengan berlagak membela wong cilik. Kayak dia ini pernah menjadi rakyat jelata aja. Sedikit kritikan dalam pidato itu aja sudah banyak membuat netizen kita yakin kalau AHY ini kayak orang yang nggak punya kaca. Sehingga tidak menyadari bahwa kritikannya itu justru lebih tepat diarahkan untuk mengkritik 10 tahun masa pemerintahan SBY. Semakin ke sini, aksi-aksi Agus Harimurti Yudhoyono semakin terasa menggelikan. Apa yang dia ucapkan atau sampaikan, entah kenapa kok bisa sering kayak memantul ke dirinya atau ke SBY semasa berkuasa ya? Hah? Selain itu, dengan menyebutkan bahwa berbagai proyek pemerintah tidak banyak berdampak bagi rakyat kecil, membuat kita ingin tertawa dengan kurangnya literasi sekaligus kemunafikan AHY dalam menilai kinerja dan program pemerintahan Jokowi. Misalkan aja nih, proyek jalan tol yang selama 8 tahun terakhir tidak mungkin tidak dilewati oleh SBY atau AHY dalam agenda pribadi, keluarga, dan partai yang mereka kuasai. Masa AHY nggak paham kalau keberadaan jalan tol juga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, pergerakan usaha bahan-bahan pokok, dan banyak hal lainnya yang sedikit banyak juga memudahkan dan menjawab kebutuhan rakyat dari berbagai strata sosial dan tingkat ekonomi. Oh iya, Ding, AHY ini kan sepertinya nggak pernah ya merasakan hidup susah dalam arti yang sebenarnya. Aksinya dalam membela wong cilik hanya semacam ya lip service aja buat menarik simpati dan kalau bisa membakar emosi kelompok yang sudah kadung tidak suka atau benci dengan pemerintah. Dan dalam sebuah pidato itu, secara dadakan, AHY juga bicara soal hutang negara. AHY bilang bahwa dalam 8 tahun terakhir, kenaikan hutang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Topik ini sebenarnya sudah basi. Kenapa AHY tidak begitu smart dalam berpolitik ya? Maunya sih jadi penggerak kaum milenial, malah jadinya kaku banget. Malah kalah sama Gibran yang mampu menyedot perhatian kaum milenial. Sedangkan AHY bangga pakai rompi dan tubuh atletis. Tapi kaum muda milenial seperti tidak serk gitu sama dia. Akhirnya AHY gagal menarik simpati kaum muda. AHY juga bilang kalau hutang BUMN itu semakin meroket. Diksi bahasa yang digunakan sangat bombastis banget. Padahal ya,
kasus Senturi di era ayahnya yang sudah merugikan negara itu jauh lebih meroket. Kalau ada hutang dipakai untuk hal-hal produktif, pasti lebih bagus daripada hal-hal yang konsumtif. Apalagi jika hutang itu dikorupsi lagi, sudah pasti negara akan bisa kolaps. Di zaman Jokowi ini banyak sekali pembangunan yang dikerahkan, apalagi di zaman pandemi. Tentu saja anggaran negara menjadi terbebani. Jadi kalau rasio hutang naik, itu karena situasi dan kondisinya. Namun intinya, kalau hutang digunakan untuk kegiatan produktif, maka potensi membayarnya sangat besar sekali. Sehingga dituntut harus produktif, mengerahkan segala kreativitas. Namun sebaliknya, jika hutang ternyata digunakan untuk pesta-pesta, kayak misalnya seorang istri yang suka acara-acara mewah, pesta dengan orang-orang kaya di rumah makan mewah, ya gimana mau bisa bayar hutang? Atau misalnya utang itu dipakai buat beli Rubicon dan Harley Davidson buat pamer di sosmed ya. Potensi bayar hutang ini sulit terjadi. Meskipun misalnya sosial medianya itu dimonetize dan dapat iklan, tidak cukup lah buat bayar hutang negara. AHY mengatakan lagi bahwa ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman terhadap PDB. Kemudian AHY ini mencoba kritik dengan berpendapat bahwa bukan berfokus ke masalah rasio hutang, melainkan nasib pemerintahan selanjutnya yang akan semakin kesulitan membayar hutang. Sampai di sini, jadi mau ketawa deh. Jadi seolah-olah dia ini sudah yakin akan menjabat sebagai presiden ya, atau wakil presiden. Apakah AHY akan jadi cawapresnya Anies lalu menang? Kalau memang bisa menang, dan kalau memang mereka cerdas dan hebat, bahkan kalau memang mereka lebih hebat dari pemerintahan yang sekarang ini, berarti tidak perlu takut dong. Karena kalau cerdas dan sangat peduli rakyat, pasti tahu caranya bisa bayar hutang kan? Tapi kayaknya ini cuma caranya untuk ya melempar wacana aja. Apalagi sudah dekat pemilu ini ya, maka perlu tetap eksis dan kritik keras pada pemerintahan sekarang. Dan para pengkritik pemerintahan Jokowi seperti AHY ini dan yang lainnya, seolah-olah mereka adalah makhluk yang paling bersih aja. Seolah-olah mereka kalau berkuasa bisa menjadi malaikat sehingga akan membuat rakyat makmur dan sentosa. Dan akan sangat peduli pada nasib wong cilik. Coba deh kita tanya, apakah yang seolah peduli pada nasib wong cilik itu paham rasanya berdesakan di komuter lain untuk bekerja setiap hari? Apakah keluarganya pernah mengalami beras tinggal sekaleng dan harus cukup dimakan berlima? Bagaimana dengan pengalaman naik kereta api bercampur baur dengan pedagang asongan, ayam hidup, dan berdiri satu kaki dengan kondisi gerbong yang hanya mengandalkan udara dari luar jendela gerbong? Ayolah Mas AHY, sudahilah drama politikmu. Kalau mau belajar jadi oposisi itu, yang benar dong. Setidaknya bicara pakai data. Jangan asal nekat dan semangat aja. Daripada malah ditertawakan seluruh rakyat Indonesia.